maka rusaklah agama Islam, rusaklah ajaran agama Islam yang benar gara-gara orang yang langsung ke Quran dan hadis, karena inya kada mampu sebenarnya memaham. Jadi mempelajari rukun iman ini mengetahui keimanan kita. Jangan sampai kita mampunis orang tadi kada beriman, apalagi kafir, apalagi orang tuh bid'ah, syirik, kafir, masuk neraka aja. Habis saduniaan masuk neraka beretat, ini aja masuk surga saurangan. Kada nyaman juga saurangan pian. Saurangan masuk surga yuk. Sebab seberatan masuk neraka karena seberatan orang ziarah kubur. Seberatan orang bertahlil. Nah, inya seorang kada bertahlil kada ziarah kubur, inya seorang masuk surga lah. Terlalu luas surga untukmu yang. Nah, jadi ingat akan kadang-kadang kita hanya melihat sebatas urung itu coba tahlil, berarti syirik tuh, berarti kada beriman tuh, halal darahnya mas ganas benar, sudah halal darahnya tuh ganas benar. Nah, jadi hati-hati kalau pengen di masjid sini, nah di manakah ada pemahaman-pemahaman yang mudah mengkafirkan seseorang, hati-hati. Sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit kufur, sedikit-sedikit kipar. Kafir, kufur, kipar, itu aja gawiannya mengkafirkan orang. Padahal kita disuruh mengislamakan orang, bukan mengkafirkan orang. Nah, ini hati-hati di sini nih, siapa di masjid ini kah di mana kah, hati-hati. Nah, jangan sampai tahu umpat-umpat pemahaman yang salah. Ketahuan gelagat orang yang salah nih, itu ketahuan kena dari sikapnya. Melihat belajaran sifat 20, tuh kada bujur sesat sifat 20 tuh. Nah, ketahuan sudah tuh orang tuh. Ketahuan sudah balangnya hantu banyu. Nah, ini kada bagaian nggih. Hati-hati kita, jangan hakun yang dibawanya ke benyalam di hantu banyu situ. Jadi penting kita ini, nah ulun barangkali rancak menama ulang-ulang sudah ini, supaya kita jangan tahu umpat-umpat lawan ajaran-ajaran yang pemahamannya sangat dangkal dan surut, serta ibarat sumbun itu sangat handap. Sumbu handap kali ya, cak ibarat bom tuh, kita memasang bom ke handapan kada dapat buka meledak bertaan. Handap. Nah, handap nyatakan. Jadi memaham agama kada bisa kita dengan memakai mempelajari seorang Quran terjemah, baca seorang. Tadi suruh bang kembali kepada Quran dan hadis, nukarai Quran terjemah, hadis terjemah, baca ayat seorang, pahami seorang. Sampai kurus kujahing kada kau paham pian. Kecuali belajar dulu berpuluh-puluh tahun, mondok dulu 30 tahun di sini, 30 tahun di situ, tamat mati itu udah, mati sudah, belum apa-apa lagi. Mun asli hendak kembali kepada Quran dan hadis, kaji seorang, jangan sembahyang nang kaya ini. Sembahyang nang kaya ini kita menurut ulama nih, menurut pemahaman ulama tentang ajaran Quran dan hadis. Jangan Allahu Akbar, jangan turuti. Kalau kayak ini menurut ulama nih, ulama madahin kayak ini. Guru-guru kita madahin kayak ini, jangan dituruti. Nah, cari seorang caranya, apakah kayak ini kah? Apakah kayak ini kah? Cari seorang. Mun kayak ini menurut peguruan kita, nyawa menurut guru nyawa juga. Enggak itu, ya kalah. Nah, anak kayak ini kah? Menurut gurunya ada. Nah, amun kita seorang mencari sampai kurus kujahing kada bertamu, sebab kita lain ahlinya, sudah ada dimasak oleh para ulama. Nah, maka belajar ilmu keagamaan bagi kita orang awam ini, nah pertama wajib berguru lah, yang kedua wajib berkitab. Apakah kitab langsung buka Quran? Oh no, jangan langsung ke Quran, lain makom kita. Ini Wahabi mendengar panas benar nih, kita bertampiling, kalau bertampiling kita kisahnya aja, Bang Ulun juga kisahnya aja juga, tapi itu sebujuran kan. Nah, jangan langsung ke Quran. Bukan Quran itu di nomor 2 kan, di nomor 3 kan tetap nomor 1, tapi mengambil pemahaman Quran itu wajib berguru dengan pemahaman para ulama. Pemahaman para ulama disusun di kitab-kitab, lalu kita memahami Quran melewat kitab-kitab para ulama. Oh kayak ini kah Quran pemahamannya? Nah kayak itu maksudnya. Jadi jangan sampai ada perkataan, oh
harat mana Quran lawan kitab, nyatai harat Quran mulai nyatai harat Quran, cuma memaham Quran kada kawa langsung kita kasih itu, apalagi kembali kepada Quran terjemah. Jadi jangan dibanding-banding harat mana Imam Syafi'i lawan Quran aja, jelas saya sudah harat Quran. Nah cuma kita memaham Quran, menggali ilmu fikihnya itu, nah di Quran kada bisa meliwat pemahaman yang bujur tentang Quran. Siapa yang memahami Quran sebujurnya? Para ulama, karena dipadahkan al ulama'u warasatul anbiya. Nabi kada ada lagi wah ini ada ayat bacongol tangkap orang untuk yang hanyarnya pulang tangkap orang bacongol Nabi, jangan bacongol-congol menamaku Nabi aja berdiam-diam aja bacongol-congol tangkap orang. Memahami Quran dan hadis melewat kitab-kitab para ulama. Nah bila pian paham 12 minimal 12 mata pelajaran, pian kaji 10 tahun pian belajar. Nah lalu para ulama maihakan ya, ujar para ulama yang ada sekarang ini pian dasar ahli hadis, ahli usul hadis, ahli fikih, ahli usul fikih, ahli tafsir, ahli usul tafsir, ahli balaghah, ahli mantik, ahli macam-macam, ahli logat segala macam. Nah ayo pian hendak memaham seorang, silahkan aja, karena alatnya cukup. Ibarat alat cukup untuk hendak membuka bingkil seorang, silahkan. Logika benar. Coba kita pikirkan, sebida motor kita rusak, kita kada paham arti yang onderdil, sepelir, kada mengerti kita. Ya kalau kada mengerti onderdil itu ngapa, kada tahu kita. Nah, julung ke ahlinya ke bingkil, nah yang ahlinya tawakal kita basarah lawan ahli bingkil. Tuntung mun kita bongkar saurang, nah bongkar mentangan bisi obeng, bongkar mah itu tahu ngut. Nah apa ini aja kayak apa caranya pulang membelikan ya. Nah maka rusaklah agama Islam, rusaklah ajaran agama Islam yang benar gara-gara orang yang langsung ke Quran dan hadis, karena inya kada mampu sebenarnya memaham. Nah pahaman itulah. Nah ini